Kartu nomor 30 adalah kartu bunga lili, dan kalau dilihat di sudut di sini itu diwakilkan oleh kartu King of Spades. Jadi bisa dibayangkan bahwa bunga lili itu mewakili sesuatu yang tinggi, yang luhur, yang dihormati, ya. Jadi dia menyimbolkan cinta kasih, tapi berbeda dengan seperti misalnya bunga mawar. Cinta kasih yang diwakilkan oleh bunga lili adalah cinta yang dewasa, ya. Kemudian juga menyimbolkan harmoni, keselarasan, kehormatan, nilai-nilai yang luhur, sesuatu yang diwariskan begitu ya. Dan karena wanginya yang khas, bunga lili juga sering diasosiasikan dengan sensualitas. Selanjutnya nomor 31 adalah kartu Sun atau matahari. Matahari sering diasosiasikan dengan vitalitas, energi, segala hal yang memberi efek positif, ya. Jadi kartu matahari itu jika di sebelahnya ada kartu yang juga positif, dia akan menekankan aspek positif dari kartu tersebut. Sebaliknya jika kartu matahari itu di sebelahnya ada kartu yang negatif, misalnya kartu awan atau clouds, kemudian kartu coffin atau peti mati. Nah, sifat dari matahari adalah memitigasi atau meminimalisir dampak negatif dari kartu-kartu yang negatif. Jadi matahari itu adalah kekuatan, energi, sumber vitalitas, kemudian afirmasi apabila misalnya yang ditanyakan adalah sesuatu hal yang meragukan. Ketika kartu matahari muncul, dia merupakan afirmasi. Berikutnya nomor 32, kartu moon atau bulan. Nah, bulan itu sering dikaitkan dengan intuisi, siklus, kemudian juga fantasi, emosi, naik turunnya mood. Nah, ketika dia muncul itu bisa juga merupakan penanda akan perubahan, ya, karena masyarakat kuno itu sering menggunakan bulan, bentuk bulan, kemudian warna bulan yang tertentu itu sebagai penanda akan perubahan musim. Nah, ketika kartu bulan muncul itu kita juga perlu melihat kartu apa yang ada di sebelah dari kartu bulan ini, dan itu merupakan hal yang kemungkinan akan terjadi perubahan siklus, ya. Dan biasanya juga mengartikan bahwa kita harus mengandalkan intuisi dalam melihat segala sesuatunya. Ketika kita memegang kunci, berarti kita mempunyai akses untuk memasuki suatu tempat, atau kalau itu misalnya kunci kendaraan, maka kita bisa menjalankan kendaraan tersebut. Maka kunci merupakan simbol solusi, ya, atau juga bisa diartikan memberi kita kekuatan atau sekuritas untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga bisa merupakan jawaban atau solusi akan suatu persoalan, ya. Berikutnya nomor 34 adalah kartu fish atau ikan. Nah, khusus untuk kartu ini kita perlu membayangkan ikan yang ada di laut atau yang di sungai, ya. Jadi yang banyak begitu, ya, karena kartu fish itu merupakan simbol dari kelimpahan. Ya, kelimpahan apa itu? Bisa harta, finansial, kemudian sumber daya begitu, ya. Jadi segala hal yang melimpah ruah begitu, ya. Jadi apakah selalu positif? Enggak selalu, ya, karena segala hal yang berlebihan itu juga bisa berakibat buruk, ya. Misalnya si penanya itu khawatir akan kesehatan suaminya yang suka minum-minum gitu, dan ketika fish itu muncul berarti ini adalah penanda kewaspadaan bahwa itu sudah eksesif atau menjadi adiktif begitu. Nah, jadi kartu fish itu harus dilihat sebagai kelimpahan atau melimpah ruah atau berlebihan, bisa juga profit atau keuntungan atau sumber daya yang melimpah, sumber-sumber penghasilan jika itu dikaitkan dengan perekonomian dan finansial. Nomor 35, kartu anchor atau kartu jangkar. Ya, jangkar itu kan bagian dari kapal yang biasanya melaut, ya. Dan ketika kapal itu merapat ke daratan, dia membuang jangkar, maka dia akan menetap di daratan untuk waktu yang tertentu. Maka anchor itu juga menyimbolkan sifat permanen atau komitmen, ya. Komitmen untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga sifat yang membumi begitu, ya. Jadi itu yang diwakilkan oleh kartu jangkar.
Yang terakhir nomor 36 adalah kartu cross atau salib ya. Nah, secara umum salib itu menandakan beban yang harus dipanggul oleh seseorang ya. Jadi ini merupakan penanda penderitaan, masa prihatin yang harus dilalui ya. Nah, tapi ini juga bisa berarti upaya untuk menyeimbangkan antara aspek spiritualitas dan aspek sosial ya, karena sifat salib ya, vertikal dan horizontal itu adalah dua fungsi yang harus diupayakan manusia ya. Jadi bisa merupakan penanda bahwa kita harus menyeimbangkan keduanya itu. Nah, kemudian tergantung juga dengan konteks pertanyaannya. Kartu salib juga bisa berarti sesuatu yang dogmatis, yang kaku, sifatnya seperti doktrin begitu ya. Jadi untuk semua kartu Lenormand kita memang harus melihat konteks ya, konteks pertanyaan. Jadi bisa kartu itu dibaca secara literal dan tentu saja dikaitkan dengan kartu-kartu lain yang ada di sekitar kartu tersebut. Jadi begitu makna dari ke-36 kartu Lenormand ya.